Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam online. Ibadah kali ini kita akan beribadah bersama-sama, sama kita masih diberi kesempatan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah tentunya saat-saat seperti ini. Tapi kita masih mau mencari Tuhan, kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami masih boleh beribadah Tuhan bersama-sama. Buat kami unity Tuhan, untuk kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beracara, Engkau yang pegang kendali, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, biarlah hanya perkataan-Mu saja ya Tuhan, yang boleh meneguhkan, menguatkan setiap pendengar yang adalah umat kesayangan-Mu, umat-Mu sendiri Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini kita masuk dalam bulan Juli tahun 2021, di mana tuntunan Tuhan yang tepat pada bulan ini yaitu pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan saat-saat ini, dan itu sudah dirancangkan dalam 1 tahun, dan kita tidak tahu bahwa di dalam bulan-bulan ini ternyata rancangan Tuhan itu tepat dan benar. Ayat yang diambil dalam tema bulan ini yaitu Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Kalau sesuatu yang menekan saudara, apakah saudara mau ditekan gitu? Kan gak enak ya saudara. Tertekan, kita selalu ingin terlepas dari tekanan itu. Dan yang ditekan apa saudara? Jiwa. Jiwa kita yang ditekan. Dalam kamus bahasa Indonesia, Wikipedia bahasa Indonesia, dikatakan bahwa jiwa itu adalah nyawa. Nyawa itu dalam Kejadian 9 ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu. Berarti jiwa di sini berbicara tentang nyawa, dan di dalam nyawa itu ada di dalam darah. Dalam bahasa Sanskerta, jiwa itu yang artinya benih kehidupan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa iblis ingin menekan jiwa kita, karena jiwa itu adalah benih kehidupan. Sebelum benih itu bisa bertumbuh, berbuah, iblis ingin menghancurkan benih itu. Benih yang merupakan dasar permulaan dari segala sesuatu. Benih kehidupan. Mazmur 11 ayat ke-3 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Orang yang telah dibenarkan Tuhan. Berarti iblis mempunyai target kepada saudara untuk menekan jiwa saudara. Iblis ingin menghancurkan manusia lewat jiwa. Bagaimana iblis masuk menggodai manusia? Iblis sering menggunakan pertanyaan. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mengapa iblis melontarkan dalam bentuk pertanyaan? Supaya kita mikir. Jadi medan peperangan pertama yang iblis serang adalah pikiran kita. Dan setelah firman itu dipelintir, masih diberikan pertanyaan, sehingga kita memikir. Jadi saat jiwa kita tertekan, kita akan berusaha untuk menghilangkan tekanan itu, dan kita minta pertolongan kepada Allah. Saya akan kembali kepada jiwa ya. Jiwa itu nyawa. Nyawa itu ada di dalam darah. Darah itu bisa berteriak. Dalam Kejadian 4 ayat 10, darah Habel berteriak. Selanjutnya ada darah yang lain, yaitu darah Yesus. Darah Yesus memberikan apa? Pengampunan, penebusan,
kelepasan, dan kehidupan. Jadi di sini kita tahu bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan kita melalui hubungan yang terjalin, hubungan yang dipulihkan antara Tuhan dan manusia. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Jadi roh memerintahkan jiwa. Mungkin kadang ada orang datang ke gereja, datang aja gitu, datang, masuk dalam penjara, masuk dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa tersentuh hatinya, bisa menangis. Apa itu? Itu roh yang bekerja untuk memulihkan jiwa seseorang, hati seseorang, perasaannya. Dia disadarkan akan perasaan bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Mengerti saudara? Saya ulang, dari roh memerintahkan jiwa, jadi kita harus menguasai hati dan pikiran kita untuk tunduk kepada roh Tuhan. Dan kemudian jiwa itu akan memerintahkan kepada tubuh ini. Entah ekspresinya bersujud, atau memuji Tuhan, atau berteriak, Yesus tolong saya. Itulah cara kerja. Bagaimana pertolongan Tuhan datang saat roh itu memerintahkan jiwa saudara, menguasai perasaan dan pikiran saudara. Kalau saudara tetap on track, bersekutu dengan Tuhan, maka kehendak saudara tidak akan aneh-aneh. Jadi jelas saudara, pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita, pertama, nama Yesus. Kedua, darah Yesus. Yesus yang sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus yang sama, yang sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Inilah saatnya kita meletakkan nama Yesus di atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Tadi dikatakan apa? Umatku yang atasnya namaku disebut. Nama Tuhan disebut di bangsa Indonesia. Yesus Kristus, kami letakkan namamu di atas bangsa Indonesia. Engkau yang sanggup mengampuni, bahkan engkau yang akan memulihkan bangsa Indonesia. Sekarang saya bangga, banyak doa dipanjatkan untuk bangsa. Takarannya sudah bangsa. Ribuan orang berdoa untuk bangsa Indonesia. Suatu bangsa akan dilahirkan dalam satu hari. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita apa yang kita nantikan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Saya percaya bahwa kita berdoa pasti ada gunanya. Pasti menghasilkan sesuatu. Kalau kita tidak percaya kalau doa dapat mengubah, mengapa kita berdoa? Kita tetap setia berdoa, dan berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi kita akan selalu diingatkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, tetaplah berdoa. Artinya apa? Jangan belok kanan, belok kiri atau memikirkan yang enggak-enggak. Jadilah putus asa, tapi tetaplah berdoa. Saat kita mulai bersungut-sungut, firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki. Jadi serahkan jiwa kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku Tuhan. Pimpin aku, rohmu memimpin jiwaku. Sehingga aku tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita akan lanjut. Apa yang disediakan, pertolongan apa yang disediakan Tuhan bagi kita? Yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebetulnya kita tuh takut apa sih saudara? Yang jelas semua orang kalau ditanya takut mati. Dan saat-saat seperti ini kita dihadapkan dengan mati dan hidup. Hidup dan mati. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Sewaktu-waktu
orang yang kemarin kita jumpai tiba-tiba kena COVID dan begitu cepat mereka kembali ke rumah Bapa. Itu sangat menggetarkan, saudara. Waktu saya pernah berdiri di ambang pintu bait Allah, di depan pintu maksudnya. Waktu ibadah mulai, WA lagi menyanyi dengan pekatnya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah tetaplah Allah penolongku. Tiba-tiba dalam hati ini kuat sekali. Kamu bisa nyanyi dengan lantangnya. Apabila itu terjadi, saya tidak tahu bahwa saya akan memasuki hari-hari yang seperti ini. Ada kegentaran. Yang kedua, takut apa, saudara? Takut ketidakpastian. Kita mau tahu maunya tuh yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, schedule on track. Selanjutnya lebih lagi, berisiko, saudara. Lebih meningkat lagi, menakutkan. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan. Saya diberkati dengan sebuah lagu yang sudah lama sebelumnya, saudara. Lagu itu berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kita tuh sering bertanya, saudara, Tuhan ini bagaimana? Kedepannya itu bagaimana? Kalau begini sampai kapan? Percaya saja. Jiwa sepakat. Oleh sebab itu kita tetap berdoa. Perintahkan tubuh ini tetap berdoa, tetap beribadah. Andalkan Tuhan. Harapkan yang terbaik terjadi pada kita. Datangnya dari Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Yang ketiga, takut miskin. Karena tubuh ini butuh materi, saudara. Kita takut secara jasmani, secara tubuh kita butuh makan, butuh banyak kebutuhan. Kita takut miskin. Ketika ketakutan itu menghimpit, pertama kita akan berusaha. Kita akan lawan. Kita akan berpuasa sudah, berdoa sudah, deklarasi sudah, bahasa roh sudah, tapi terus tidak bisa hilang, saudara. Saya sampai mau tidur aja masih kepikiran gitu. Jadi ketakutan sangat-sangat menghimpit, makin lama makin menghimpit. Lama-lama bosen kan, saudara. Fisik ini jadi lelah. Sudah kita nggak bisa speechless. Jadi kita nggak bisa ngomong apa lagi. Bahasa roh sudah. Lama-lama sampai menangis pun sudah. Sampai menangis sedemikian, sampai badan pun ditidurkan, kita tersungkur, kita menengadah, kita berlutut, kita mondar-mandir, kita berseru, berteriak. Pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Jadi antara sadar atau tidak sadar, tahu-tahu saya tertidur. Entah itu tidur, nggak pingsan mungkin enggak ya. Ditidurkan Tuhan. Itu yang terjadi. Sampai batas kamu tidak kuat dan sudah akhirnya berserahkan dan nggak mau lagi apa yang harus didoakan. Menyanyi rasanya sudah nggak bisa, makan sudah nggak bisa, nggak perlulah makan. Padahal makan itu perlu, saudara. Tapi kita menjadi lemah, lemes, dah nggak tahu, kita diam aja. Di saat itu, saat kita menyerah, sudah nggak tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tidurkan saya. Tidurnya tuh tidak tidur sebentar, saudara. Tidurnya tuh sampai pagi. Apa bisa? Oh, secara manusia, orang takut sedemikian sampai pikiran tuh seorangnya tuh kalau komputer tuh hang, error. Jadi nggak bisa berhenti, mau nggak mikir pun nggak bisa gitu. Banyak suara-suara, banyak kalau begini. Itu pikiran dari mana? Bertubi-tubi. Banyak, kayak orang nggak dipikir aja muncul gitu. Terus
Ternyata saya ditidurkan Tuhan. Lama apa ada tuh saudara. Dalam kondisi ketakutan, sepertinya hampir putus asa, benar-benar jalan buntu. Saya malah ditidurkan Tuhan. Bangun sudah pagi saudara. Waktu bangun saya pagi, kira-kira ada apa dalam perasaan saya? Karena saya biasa bangun pagi saya selalu bilang, Yesus, kita mengucap juga aja, Tuhan, aku masih hidup. Saya sampai pelajari kitab Ratapan, saudara. Judulnya aja Ratapan. Saya ingin tahu Ratapan itu isinya apa. Setelah ratapan, akhirnya yang saya dapatkan apa, saudara? Yang saya dapatkan ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Berarti dia tuh bukan memikirkan masalah lagi, bukan dia meratap. Pada ujung-ujung dari akhir kitab Ratapan dikatakan, aku menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Rahmatnya baru setiap hari. Saya itu sampai bingung, saya bangun pagi badannya lebih seger. Kok saya tidur nyenyak berarti tadi malam. Berarti tadi malam saya ditidurkan Tuhan. Itu loh yang dikatakan Tuhan memberkati pada waktu tidur. Kalau saudara masih berontak-berontak, di mana saudara masih punya tenaga, masih punya pemikiran, perasaan saudara tidak terkendali, dikatakan jiwa itu independen, bisa liar, saudara. Disitulah saat kita tidak berdaya, Tuhan tidurkan, Tuhan peluk, Tuhan berkati. Sehingga di pagi hari saya kembali segar, benar-benar segar. Dan pikiran saya sudah jernih. Itulah pertolongan dari Tuhan. Terus saya dari kejadian itu, saya diajarin teman saya selalu menyanyi dalam hati. Saya selalu menyanyi dalam hati. Puji-pujian sampai tiba-tiba les tidur. Benar saudara, praktekkan. Saya sudah praktekkan. Indah sekali. Jadi kalau saudara sakit, mungkin diranjang sendirian atau diisolasi mandiri, sesuatu yang sendirian gitu. Pada waktu saudara ketakutan, saudara harus mencari pertolongan. Saudara bisa berteriak, Yesus tolong saya. Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus bisa merasakan kesakitan saudara, bagaimana dia bisa menjadi manusia. Jadi apa yang saudara rasakan, Yesus sudah rasakan di atas kayu salib. Karena Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Dalam Mazmur 119 ayat 52, saya sangat diberkati dengan ayat ini dan saya temukan, dikatakan begini, tengah malam aku bangun untuk apa saudara? Tengah malam aku bangun. Kalau orang takut, orang bingung, nggak bisa tidur kan tengah malam suka bangun. Tapi saya ketemukan ayat ini, saya melonjak. Ya ampun, ada ya. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Tengah malam bangun untuk bersyukur, ada ayatnya saudara. Kalau tengah malam kita biasanya kalau doa yang belum dikabul-kabulkan, yuk kita doa jam 12 malam supaya lebih manjur atau supaya lebih khusyuk karena sangat-sangat hening. Itu bisa dimengerti saudara. Tapi apakah sudah menjadi refleks kita saat kita mungkin bangun tengah malam langsung kita bersyukur? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi ada ayatnya, dicatat saudara, dan kita mau belajar. Apa bisa? Saya mau Tuhan refleks yang seperti itu. Jadi roh menguasai jiwa kita, sehingga kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita, di dalam aku, sehingga nanti jiwa yang merintahkan kepada tubuh ini, refleks kita, waktu kita tengah malam, kita langsung bersyukur. Berduaan kedekatan yang paling dekat yang di keheningan malam, kita bisa menghampiri Tuhan.
kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saya ingat satu lagi, waktu itu masih tahun 80-an. Waktu saya berdiri di depan ambang bait Allah, di depan pintu gerbang, waktu lagu itu dinyanyikan, memori itu masih terekam dengan sangat jelas. Di matahari lantai 7, dan saya duduk di paling ujung paling atas. Satu lagu yang saya bawa pulang, lepas pulang dari KKN. Lagu yang masih terus nempel. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan. Saya selidiki di ratapan juga kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan. Itu apa? Kebaikan Tuhan. Selalu yang baik-baik itulah, biarlah itu ada dalam memori saya, dalam jiwa saya. Jangankan Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, sehingga hubungan itu putus dan jiwa saya menjadi rusak. Yang pertama tadi apa? Nama Tuhan, darah Yesus. Nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Yang kedua apa? Kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan. Kita butuh tempat perlindungan. Kemana kalau waktu kesesakan kita boleh berlari? Kita seorang anak kecil butuh dipeluk Tuhan. Pernah Bapak Ibu Saudara bangun pagi melihat kaca, apakah kita selalu aku jelek, aku kurang ini, aku kurang itu? Pernahkah Bapak Ibu Saudara pernah sesekali menghadap ke kaca dan bilang, terima kasih Tuhan, aku cantik juga ya? Perasaan itu dari mana datangnya Tuhan? Bagaimana hati kita bisa dipuaskan? Tuhan terima kasih, ternyata saya juga cantik. Walaupun saya kurang, banyak kekurangan. Walaupun saya seperti apa, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Bisa nangis, saudara. Kalau kehadiran Tuhan ada dalam hidup saya berdoa, Tuhan, saya istilahnya saya gereng aja. Saya merasakan hadirat Tuhan aja. Itu memuaskan hati, saudara. Waktu kemarin saya melihat, kita lagi coba ya, kita puji Tuhan, kita sekarang GB Keluarga Kristus sudah mempunyai Zoom dan memungkinkan kita untuk saling bertatap muka di dalam Zoom. Waktu mereka masuk, saya melihat saudara begitu bersemangat untuk kita berkumpul. Saya merasakan Tuhan senang, Tuhan. Bukan jangankan saya aja senang, saya mau menangis. Apalagi Tuhan. Kau adalah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana Tuhan peduli, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Mungkin pekerjaan saudara atau situasi kondisi yang seperti ini. Terus jangan engkau kecewa. Jangan engkau putus asa, janganlah engkau kecewa dan menyangkal aku. Mungkin kita tidak mengerti, tapi kita tetap harus Tuhan. Engkau pasti benar. Engkau pegang kendali. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, itu pasti terjadi. Karena itu janji Tuhan. Tuhan, aku minta yang seperti itu. Biarlah Indonesia menjadi seperti surga di bumi Indonesia. Pertolongan Tuhan kita dapat dari mana? Dari nama Yesus, darah Yesus, kasih Yesus, kemudian iman. Dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Saya ulang, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita mempunyai iman. Karena apa? Karena Tuhan mengaruniakannya kepada kita, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berarti masing-masing kita mempunyai iman. Katakan, aku mempunyai iman. Saya terkesan dengan seorang teman saya. Katakan apa? Kalau iman mah saya nggak kurang. Sedemikian dia
berimannya. Itu dibuktikan saudara. Dia jualan bakmi dengan istrinya. Waktu istrinya dia bersaksi, dia jualan bakmi sepanjang hari dari pagi sampai sore. Dia dengan orangnya rajin, benar. Orangnya rajin, komitmen baik. Saya tahu benar kan, saya dekat dengan dia. Dia bersaksi. Pada waktu pulang, bakmi yang sudah dia buat laku berapa saudara? Cuma laku 2 mangkok. Istrinya pulang nangis. Suaminya bilang, ngapain kamu nangis? 2 mangkok saudara, bisa saudara bayangkan. Mungkin modal aja mungkin nggak kembali, bahkan rugi. Tapi mereka tekun dan terus berusaha, dan waktu membuktikan saudara, hingga saat ini mereka bisa menjual ratusan mangkok. Bahkan saya akhir-akhir ini saya ketemu dia bisa jual online. Berarti ada sesuatu yang ditambahkan. Roh hikmat, roh wahyu, dia orang yang mau belajar saudara. Dalam masa pandemi orangnya sangat sederhana. Saya bayangkan dia bisa pegang komputer atau handphone, smartphone. Dia kan butuh belajar. Karena orangnya sangat sederhana. Tapi dia berusaha dan bisa saudara. Dapat saudara. Itu menjadi kesaksian saudara. Saksi hidup memuliakan Tuhan. Bahwa setiap kita mempunyai iman. Iman itu saat akhir-akhir ini kita lagi diuji. Atau Tuhan lagi memurnikan iman kita. Inilah saatnya kita praktik saudara. Kalau kita beriman, dalam Ibrani 11 ayat ketiga, dikatakan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Waktu kita mengetahui kehendak Allah, apa yang kehendak Allah ingin kita kerjakan saat-saat ini, kita berdoa bagi bangsa. Target kita bangsa. Kok mulu-mulu bangsa, keluargaku aja belum beres. Dalam kesempitan, kesusahan seperti ini, kok kita berdoa bagi bangsa? Karena itu maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Berdoalah bagi kotamu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Jadi kita jangan mikir di luar kehendak Allah. Jadi begitu pikirnya, begitu liarnya, begitu semaunya pikiran kita. Bisa kemana-mana, bisa mikir ini itu. Tapi mari kita selaraskan pikiran kita dengan kehendak Allah. Ribuan orang berdoa, bahkan Bapak Presiden kita pun berdoa bahwa di luar semuanya ini Tuhan pegang kendali. Masih ada Tuhan di atas kita. Dan kita mengharapkan yang terbaik terjadi. Harapkan yang baik terjadi. Kasih karunia rahmat Tuhan masih berlaku hingga hari ini. Kita mau percaya? Kita tetapkan, aku mau percaya. Aku akan tetap percaya. Kita akan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang berkata-kata terus Engkau yang akan menerjemahkannya Tuhan kepada setiap kehidupan umat-Mu yang mendengarnya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang pakai firman-Mu Tuhan untuk mereka boleh dibangkitkan karena kuasa kebangkitan itu ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau yang menyertai kasih setia Tuhan atas mereka, Engkau yang bela mereka Tuhan dalam rumah tangga, dalam kebutuhan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan lindungi Tuhan, jauhkan dari segala COVID-19, segala sakit penyakit Tuhan, mereka yang lemah Tuhan, oleh pilu-pilu Yesus boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami letakkan nama Tuhan Yesus di atas seluruh sidang jemaat-Mu GBI Keluarga Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasihnya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan shalom.